Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah sehat-sehat semua buat sedulur-sedulur, kawan-kawan Jos ND. Ini pada hari ini, hari Jumat sore, saya ada di Pancer ya, Batu Pancer. Ini Batu Gilang. Batu Pancer yang sudah sering saya sampaikan juga tidak jauh dari tempat saya, yang di situ juga di episode kali ini masih saya angkat di Mojopahit sama Pajajaran di zaman Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada sama Prabu Hanyawuruk ya. Di situ kan Ibunda Tribuana Tunggadewi, Gemuyu sehat-sehat Ibunda Tribuana Tunggadewi. Nah, di situ terus dari Pajajaran Linggabuana ya, yang waktu itu terjadi antara Majapahit Pajajaran soal Nusantara, Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Ini juga salah satu tengeran atau prasasti atau tanda di situ. Karena kenapa kok di sini dijuluki Batu Gajah ya? Ada kan di sini situs Batu Gajah. Ini kan dilindungi sama negara. Dinas Purbakala Kabupaten Purworejo. Nah, di sini nama situsnya Batu Gajah. Ini di episode kali ini sedikit juga sejarah ya, kenapa kok namanya situs Batu Gajah ya kan, situs Watu Gajah. Nah, kalau kita bicara watu itu kan batu, nah di situ juga Batu Gilang ya kan. Kalau kita bicara Gilang itu kan cahaya juga luas hakikatnya sedulur. Nih, situs Watu Gajah. Kenapa? Tapi warga sini ya termasuk semua di sini ini juga udah lama ini Pak Batu Tugu. Ini dulu di sini itu lapangan lapangan kecil, karena ini juga tanah yang sebelah sana itu milik warga. Kalau yang di dalam di dalam pondasi gerbang itu udah milik negara itu ya. Dinas itu dilindungi sama negara ini. Sama situs-situs bersejarah yang ada di bumi Bu Pertiwi ini. Jadi situs Watu Gajah ya. Kenapa kok di sini itu Watu Gajah? Warga di sini semua itu terkenalnya itu Batu Tugu. Watu Tugu kalau sini itu loh. Batu Tugu. Tapi kalau dari di sini situs Watu Gajah itu juga. Kenapa kok dinamakan situs Batu Gajah? Juga konon ya cerita ada salah satu warga apapun yang pernah melihat di sini tuh ada gajah juga. Gajahnya itu lagi gimana ya? Lagi derum atau opo gitu, lagi jongkok, itu juga pernah. Ada hal yang dilihatkan yang gaib-gaib itu. Ada juga gajah. Kenapa kok di sini dinamakan Batu Gajah situsnya? Karena waktu zaman dulu itu Prabu Hanyawuruk itu naiknya bukan kuda, naiknya itu adalah gajah. Waktu berjalan dari timur ke tengah ya, itu kan dari timur ke tengah itu kan berbondong-bondong itu semua, dari Pajajaran, dari barat juga ke tengah, karena kedua itu diambil dari titik pancernya biar adil. Itu ibaratnya seperti ada pertemuan kedua mempelai gitu loh. Dyah Pitaloka dan Prabu Hanyawuruk diambil di tengah-tengah. Jadi dari Pajajaran dari barat itu berangkat ke timur, tapi sampai tengah di perbatasan Sungai Bogowonto. Dan dari Mojopahit ya kan, dari timur itu berangkat juga ke barat sampai tengah. Itu letak ada di
Sungai Bogowonto. Bogowonto itulah suka sama aja Begawan. Bogowonto itu Sungai Bogowonto yang mata airnya dari Sindoro Sumbing. Itu ada di tengah-tengah. Juga di sini juga ada di Kabupaten Purworejo. Nah, ini saya juga ke batu itunya. Kenapa batu gajah? Nah, karena dulu Prabu Hanyang Wuruk itu membawa gajah. Nah, di sini gajahnya itu. Nah, jadi banyak juga yang pernah melihat di sini, melihat itu ya Paga atau siapa itu yang dulu sekarang udah meninggal kayaknya itu, atau siapa itu, melihat gajah di sini itu duduk gitu loh. Nah, itu gajah itu pernah dinaikin Prabu Hanyang Wuruk waktu itu, karena dari sana yang namanya raja ya, putra dari Tribuana Tunggadewi. Tapi waktu itu kan yang sering berkelana, yang sering kesana kesini kan Patih Mahapati Gajah Mada. Jadi Prabu Hanyang Wuruk itu kan masih muda. Nah itu loh, masih muda. Terus biar Nusantara itu menyatu atau seperti apa, pisan. Jadi kan di cerita itu luas sekali, ada intrik politik, kepentingan, cinta, dan lain-lain, itu luas ya. Dan nanti saya mau ke Sungai Bogowontonya nanti ya, sambil jalan dari sini mau ke sana. Jadi seperti itu, ini batu pancernya ini seperti ini. Kenapa batu gajah? Ya di sinilah terakhir kali Prabu Hanyang Wuruk itu ibaratnya gajahnya juga di sini. Terus itu setelah itu ya nggak tahu, wong itu tragedi yang luar biasa. Tapi di sini saya tidak mengangkat tema dari masa lalu, itu tidak. Cuma kita itu biar tahu sejarah, saya meluruskan yang bengkok-bengkok loh. Jadi Pajajaran apapun itu bukan buat persembahan ya, enggak. Salah kalau nanti ada sejarah kok Dyah Pitaloka itu mau buat persembahan Majapahit, tidak. Itu benar-benar saling menyintai sebenarnya itu. Seorang Dyah Pitaloka dan Linggabuana, Prabu Linggabuana apapun itu udah sepakat saling menyintai. Tapi kan di dalam kerajaan itu kan banyak para pengkhianat. Iya, contohnya sekarang saja pada ontran itu fitnah sono sinilah, urusan apa buat masalah, ya itu contohnya seperti itu. Biar Nusantara itu nggak mau menyatu. Akeh sengkuni lah ya. Ngadur ini biar jati diri Nusantara itu hilang. Antek asing itu. Ini saya mau jalan ke Sungai Bogowonto. Bogowonto ya banyak para begawan yang di situ pada topo gitu loh. Dari Mataram kuno apapun yang pada topo, carane itu podo mokso seperti itu. Kayak ada Ki Ageng Sampur yang yang di Tempuran Emas itu juga ada. Ki Ageng Sampur semua nanti kalau Tempuran Emas itu di sini agak jauh ke sana ya, tapi saya tak ke pinggir Sungai Bogowontonya. Ini mumpung masih belum terlalu malam, masih sore ini. Oke, insya Allah buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur sehat-sehat selalu. Semoga semua selalu mendapat berkah, sehat, waras, selamat. Nah ini juga yang pernah saya sampaikan, yang saya tayangkan, yang batu ini ya. Nah itu batu yang ditendang sama Patih Gajah Mada yang di dalam sampai ke utara. Karena apa? Mau ada acara seperti ini, banyak intrik, urusan cinta apapun, saking jengkelnya Patih Gajah Mada itu loh, tendang batunya tuh sampai ke utara. Ampuh Patih Gajah Mada itu, wah pakai kakinya ditendang sampai sini tuh. Nah itu kenapa ini batu ada di utara, harusnya kan di dalam semua. Jadi kalau di Tosan Aji ya,
Dinas Purbakala Kabupaten Purworejo itu, ini batu dulu di dalam semua. Kenapa kok ada di luar? Ya itu tendang Pati Gajah Mada. Karena apa? Nusantara belum bersatu. Banyak kepentingan intrik-intrik politik yang Nusantara itu belum nggak mau bersatu. Ini saya mau tak ke sana. Aduh, ini anaknya Mas Teguh ya? Ayah mana ya? Di rumah nggak? Nggak ada. Di mana? Jakarta? Oh. Ini saya berjalan ke mana, ke Sungai Bogowonto. Ini Sungai Bogowonto itu juga dulu salah satu perjanjian dari penggede Majapahit, juga penggede Pajajaran, bahwa bertemunya di pas Sungai Bogowonto itu. Nah ini saya masih ke sana lur. Nih jualan-jualan. Baru panen sini, masih hijau royo-royo. Demi siapa? Demi Majapahit Pajajaran ini. Demi kamu. Aduh kamu. Lah, demi apa? Aduh. Sehat-sehat. Buat vlog di sini. Alhamdulillah. Semoga semua dimudahkan, disehatkan, selalu mendapat keberkahan. Saya langsung ke Sungai Bogowonto. Siap-siap sedulur. Ini masih mau menuju ke Bogowonto sedulur ya. Ini langsung. Ini enggak saya putus-putus ini. Pokoknya seperti lab. Seperti live langsung ya, soalnya nggak boleh diputus katanya, langsung kepanan nih. dari batu tadi, Batu Gajah ya, Batu Gilang, langsung ke sungainya Bogowonto itu saya langsung suruh jalan, nggak boleh diputus-putus, langsung pokoknya nih. Persawahan luar biasa. Majapahit Pajajaran, cintanya kembali. Aduh, cintanya kembali. Biah Pitaloka, Prabu Nyamuruk di sana gitu loh. Ya, yang dalam melakukan perjalanan itu yang bisa menyatukan ya. Satra Piningit, Ratu Adil. Aduh, Mbah. Maaf, aduh, ini ada lumpur. Ini sampai Sungai Bogowonto. Nah, ini waktu dulu saya tuh mandinya di sini lur. No, wah, nih sungainya. Sungai Bogowonto. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini di sini tuh banyak para leluhur itu pada Bogowonto itu pada topo gitu ya. Setelah kejadian itu, kejadian Bubat itu, kalau batu cintanya itu kan sudah saya tanyakan yang kemarin ya, itu juga nggak jauh dari sini. Itu juga ada urutannya sama sungai ini juga, sampai ke sana, sampai
sampai Setinggil. Nah di sini ini juga salah satu batas ini. Dulu di sini luar biasa. Ya Allah ya Rob. Sehat-sehat buat semua dulur-dulur, buat teman-teman. Nah itu sedikit sepenggal kisah cerita apa yang di situ disebut batu gajah, watu gajah yang tadi, atau batu tugu itu pancer. Jadi prasasti itu sebelum Bubat itu sudah ada, malah dari zaman dulu, zaman Alas Purwo Purba itu, seperti batu megalitikum malah ini. Nah, tapi di video kali ini saya ambil dari sejarahnya Majapahit Pajajaran yang juga ada hubungan dengan Prabu Hanyawuruk, Dewi Dyah Pitaloka, dan Patih Gajah Mada. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup ini di episode kali ini buat semua kawan-kawan Cos ND, buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman, sehat-sehat selalu semangat, pokoknya tetaplah melangkah atau berjalan. Jadi itu juga yang di belakang saya itu juga termasuk, namanya juga di situ istilah Bukit Menoreh, Pancer Menoreh juga sampai Sedayu sana ya. Mungkin cukup ini buat semua teman-teman, sehat-sehat, selalu semangat, sama-sama saling berdoa, dongo tinungo. Semoga yang menjadi perjalanan sedulur-sedulur semua juga dimudahkan. Juga di sini saya dari Cos ND 09 minta doanya apa yang di situ menjadi lelampahan perjalanan makom kami di saat kami kemana juga dimudahkan semua atas ridho izin Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.